Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1164. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dikotori, hati Kincen pun sangat terkejut dan sudut matanya basah. "Wan-er, kamu terlalu bodoh," kata Kincen. Kincen jelas-jelas tahu bahwa Sangguan Wan-er hanyalah dikirim oleh Sangguan Sinner untuk menipu dirinya. Tetapi bagi Sangguan Wan-er, dia hanya mempercayai adiknya Sangguan Sinner dengan percaya diri. Tetapi Sangguan Wan-er malah jatuh cinta dengan pria yang tidak seharusnya dia cintai. Dan itu malah menjadi mimpi buruk dalam hidup Sangguan Wan-er. Namun dalam pandangan Sangguan Sinner, ini seharusnya menjadi tahun-tahun mimpi buruknya. Tetapi dalam benak Sangguan Wan-er, kenangan ini adalah gambaran paling membahagiakan yang paling diinginkannya di dalam hidupnya. "Wan-er, kamu sangat bodoh," kata Kincen. Dia sangat membenci Sangguan Sinner di kehidupan sebelumnya. Namun kemudian ketika dia mengetahui kebenarannya, dia secara alami penuh dengan kebencian terhadap Sangguan Wan-er yang menipu dirinya bersama Sangguan Sinner. Namun setelah saat ini melihat adegan demi adegan yang ada di dalam jiwa Sangguan Wan-er, gambar demi gambar di masa lalu muncul dan sudut mata Kincen basah. Sangguan Wan-er pada saat itu dia juga seorang wanita miskin. Sangguan Wan-er hanya dimanfaatkan, tetapi dia malah jatuh cinta kepada seseorang yang seharusnya dia tidak cintai. "Chen Shao, apakah itu kamu? Apakah kamu datang menemuiku?" Di kedalaman jiwa ini, Sangguan Wan-er tiba-tiba memeluk Kincen dengan air matanya yang berlinang. Dia menangis dengan keras. Tiba-tiba, air mata dari sudut matanya menari-nari di sekitar Kincen. Mata itu memandang ke arah Kincen dengan penuh kasih sayang dengan naluri untuk menyenangkannya. Menunjukkan postur sempurna di depan Kincen, menunjukkan sisi yang paling mengharukan. Rangan tertekan di tenggorokannya, bibir merahnya menggeliat memancarkan kerinduan yang tak ada habisnya. Betapa dia ingin menghabiskan malamnya ini bersama Kincen. Adegan menawan seperti itu terlalu menguji pria, membuat Kincen pun langsung tenggelam di dalam kenangan masa lalunya. Kincen tiba-tiba terbangun dan ketika dia mendorong Sangguan Wan-er menjauh, ada tempat tidur dupa dengan tirai di aula. Di atas tempat tidur dupa itu, Sangguan Wan-er sedang berbaling malas, dengan satu tangan menopang kepalanya melihat ke arah Kincen dengan penuh harap. Melalui tirai kabur itu, Kincen melihat bahwa Sangguan Wan-er sepertinya hanya mengenakan kain kasa sutra yang sangat tipis. "Chen Shao, aku menginginkanmu," kata Sangguan Wan-er. Dia memandang Kincen dengan menyedihkan. Dengan belas kasih seperti itu, hati Kincen tiba-tiba meleleh, seolah-olah ada semacam kekuatan sihir. Ini adalah dunia spiritual Sangguan Wan-er, dan di dunia ini, Sangguan Wan-er memperlakukan Kincen dengan penuh kerinduan, menyebabkan mata Kincen pun menjadi kabur. Gumaman itu mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas, menarik pikiran Kincen yang sudah pulih ke dalam lumpur lagi. Ini adalah kerinduan yang begitu kuat sehingga mentalitas Kincen tenggelam dan tidak mampu menahannya. Kincen lalu berjalan perlahan ke tempat tidur itu. Pemandangan akrab ini membangkitkan kota lembut yang paling dirindukan oleh Kincen, dan Kincen pun terjun ke tirai merah muda. Seperti yang Anda lihat, Sangguan Wan-er sedang berbaring di tempat tidur itu. Sangguan Wan-er montok dengan kulit sebening kristal putih tanpa cacat. Dia menguraikan garis sempurna yang membuat darahnya berdenyut. Dia menyeringai dan perlahan bangkit. Matanya dipenuhi dengan perasaan asmara. Dan dia lalu menarik Kincen ke tempat tidur. Kincen kemudian tenggelam ke dalamnya. Dengan kasih sayang di mata Sangguan Wan-er, Sangguan Wan-er pun perlahan melepas pakaiannya sendiri. Pipinya memerah, dan kedua insan itu seperti mabuk. Mereka tampak pemalu dan rindu. Dia membuka bajunya dan Sangguan Wan-er tersentak dan menggigit bibir merahnya. Dan sesaat kemudian terdengar suara terengah-engah dan juga suara erangan-erangan. Aduh, gak boleh diceritain guys, Mimin belum 18 tahun. Lanjut. Singkat cerita, saya pun tidak tahu waktu telah berlalu berapa lama. Dan kemudian Kincen pun tiba-tiba terbangun.
Kincen membuka matanya dan muncul dari memori segel dengan keringat dan terengah-engah. Melihat ke atas, Kincen melihat bahwa tidak jauh dari sana, Sangguan Waner sudah diselimuti oleh kabut hitam yang mengepul. Dia memandang Kincen dengan penuh kasih sayang. Matanya sangat tenang, santai, dan juga tersenyum. Seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi yang sangat indah. Tidak, ini bukan mimpi. Kata Kincen, dia bisa merasakan napas jiwanya sudah ternoda oleh jejak iblis. Ini terkontaminasi di dalam mimpi indah sebelumnya. Dalam kabut hitam, nampak Sangguan Waner memandang Kincen sambil tersenyum. Seolah-olah ada napas kehidupan yang muncul di tubuh jiwanya. Sudut matanya penuh dengan kepuasan. Dan Sangguan Waner sangatlah bahagia. Ya, dia sangat bahagia karena dia bisa bersenang-senang dengan Kincen seperti keinginan yang telah dia idam-idamkan di dalam hidup ini. Kincen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sangguan Waner lalu melambaikan tangannya. Meskipun ada keterikatan di matanya, tetapi itu nampak tegas. Dan saat berikutnya, ingatan Sangguan Waner tentang jiwa ini pun ditelan oleh kabut hitam, dan lalu dibawa pergi ke jurang yang tak berujung dan lalu menghilang. Waner, kata Kincen, dia bergumam dan menggelegar. Seluruh sosoknya tiba-tiba terbangun. Kekuatan jiwa ini juga kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, Kincen merasakan napas kehidupan dari tubuh Sangguan Waner. Itu adalah napas jiwa dan tim kehidupan. Benih kehidupan yang dia tinggalkan di tubuh Sangguan Waner. Benih ini secara bertahap akan tumbuh hingga suatu hari itu akan menembus blokade gelap dan mengembalikan ingatan Sangguan Waner. Melihat Sangguan Waner tidur di sana, Kincen menghela napas pelan dan seluruh tubuhnya langsung keluar dari kekacauan. Hahaha. Bocah ras manusia, bagaimana rasanya? Kata leluhur naga. Dia langsung muncul di depan Kincen. Leluhur naga itu mengangkat kepalanya dan terus mengintip ke dalam. Matanya penuh penasaran. Hah, kata Kincen, dia terdiam namun langsung menendang leluhur naga Hong Huang tersebut. Setelah menyelesaikan masalah Sangguan Waner, Kincen tiba-tiba muncul di luar cakram Gyo Qian Kun. Dan pada saat yang sama, Sangguan Waner juga muncul bersamanya. Dan kemudian, boom! Begitu Sangguan Waner muncul di dunia luar, dia bangun dalam sekejap dan lalu membanting Kincen dengan pukulan. Kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak dan Sangguan Waner memanfaatkan kekuatan ini untuk terbang mundur dengan cepat dan mengawasi Kincen dengan waspada. Apa yang kamu lakukan padaku? Kata Sangguan Waner, dia berkata dengan dingin, wajahnya jelek. Dia kehilangan banyak ingatan. Dia hanya mengingat bahwa anak ini pernah bertarung melawan dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Namun anak laki-laki di depannya tiba-tiba tampak tidak terlalu menyebalkan. Seolah-olah dia sudah akrab. Apa yang anak ini lakukan padaku? Gumam Sangguan Waner. Dan pada saat ini, Molly juga terbang keluar dari kabut hitam. Pada saat ini, aura gelap yang mengerikan melonjak dari tubuh Molly. Dan seluruh tubuh Molly memancarkan suasana yang melihat bumi yang samar-samar. Saya tidak tahu apa yang Molly dapatkan di sini. Sangguan Sin'er, kata Molly di saat melihat Sangguan Waner. Ekspresinya kaget. Bukankah Sangguan Sin'er sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Tidak ada yang salah, kata Molly. Dia tiba-tiba menatap Kincen dengan matanya yang aneh. Bagaimana bisa Sangguan Sin'er tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah itu berasal dari ruang tertentu di tubuh Kincen? Anak seksual, kata Molly. Dia tiba-tiba memiliki mata yang membelalak. Dan dia mengira bahwa Kincen adalah pria sejati. Namun di luar dugaan, Kincen masih memiliki hobi seperti itu. Dan menurutnya itu menyebalkan. Sangguan Sin'er apa? Keluar, kata Sangguan Waner. Ketika Sangguan Waner mendengar nama ini, dia secara naluriah merasa jijik. Dia dan kasar langsung menembak ke arah Molly. Segera kekuatan gelap yang mengepul langsung menghantam Molly. Molly pun dengan cepat melawan. Dengan keras dia pun mendengus dan lalu Molly diterbang mundurkan ke belakang. Dan kemudian Molly pun memandang Sangguan Waner dengan tidak percaya. Apa kekuatan kegelapan? Tidak, ini bukan lagi kekuatan kegelapan, tetapi Sangguan Sin'er. Dia adalah anggota klan kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Molly. Dia pun segera menatap Kincen dengan tajam. Pasti ada rahasia di dalamnya. Namun di saat itu, gemuruh. Tiba-tiba seluruh dunia berguncang. Kata Sangguan Waner. Dia mendengus seraya menatap Kincen dan Molly. Sangguan Waner bisa merasakan kehebatan
junior itu. Mereka berdua. Begitu Sang Wanwaner mengangkat tangannya, seketika kabut gelap yang tersisa tiba-tiba berubah menjadi naga panjang, dan seluruh sosok Sang Wanwaner pun menghilang dengan cepat. Qingchen, siapa orang ini? Kenapa dia sama persis dengan Sang Wan Sinner? Kata Molly seraya menatap Qingchen. Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Kata Qingchen. Matanya memadat dan kemudian sosok Qingchen pun melayang di atas sungai kekacauan. Dalam sekejap, aura kekacauan yang mengepul meresap ke dalam tubuh Qingchen, dan saat berikutnya, sungai kacau di bawah berubah menjadi lautan luas dan dengan cepat memasuki tubuh Qingchen. Pada saat ini, Qingchen sedang menyerap kekuatan sungai kacau ini. Batu giok yang kacau ini telah mengalir selama ratusan juta tahun dan mengandung aura kekacauan yang mengerikan. Qingchen membutuhkan banyak aura asal yang kacau untuk berkembang menjadi dunia yang kacau, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah kekuatan sungai kacau ini memasuki tubuh Qingchen, sebagian besar dari mereka memasuki dunia yang kacau, namun masih ada jejak asal mula kekacauan yang menyatu ke dalam tubuh Qingchen, membuat tubuh Qingchen perlahan mengeras dan terakumulasi. Pada saat ini sepertinya Qingchen sedang bersiap untuk menerobos ranah yang mulia bumi. Meskipun Qingchen telah benar-benar menerobos ranah yang mulia panah di alam Dewa Piantin ini, dan dia juga telah memperoleh begitu banyak petualangan, dan dia juga telah mencapai puncak mulia panah, dan Qingchen saat ini dia hanya selangkah lagi dari ranah yang mulia bumi. Sekarang Qingchen memiliki kesempatan seperti itu, dan Qingchen secara alami akan memanfaatkannya dan terus mengumpulkannya. Di dalam tubuhnya, aura kacau semakin kuat dan semakin kuat, hampir memicu malapetaka langit dan bumi. Namun Qingchen tahu bahwa ranah kedaulatan bumi bukanlah hal yang sepele. Banyak orang tidak dapat mencapai puncak yang mulia panah seumur hidup. Oleh karena itu, dalam proses promosi, harus ada gagasan yang tertancap seluruhnya di langit dan bumi. Dan musibah yang ditimbulkan pada saat itu akan sangat besar. Khusus bagi Qingchen, kemungkinan besar bencana dahsyat akan menimpanya. Dan Qingchen bahkan tidak yakin apakah itu akan mencapai malapetaka penguasa surgawi. Qingchen menghitung sedikit demi sedikit dan menemukan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin. Karena di alam Dewa Piantin ini, alam semesta dan surga tidak dapat datang jika terobosannya dilakukan di sini. Meskipun itu mungkin akan berhasil, akan tetapi akan ada bahaya besar yang tersembunyi yang tidak akan dapat diintegrasikan dengan alam semesta dan surga. Jiwa dan tubuh adalah satu, langit mengembalikan matahari, semua kekuatan kembali ke sumbernya. Qingchen perlahan menyerap dan sumber kekacauan terakhir hampir terintegrasi ke dalam selnya. Tentu saja sebagian besar dari mereka terintegrasi ke dunia yang kacau. Itu berubah menjadi sungai kekacauan yang panjang. Dengan kekuatan Qingchen saat ini mustahil untuk bisa menyerap begitu banyak kekuatan kacau. Anak ini, kata Molly, dia menyaksikan Qingchen dengan panik menyerap sungai kacau. Matanya yang cemburu memerah dan dia berbalik dan menghilang dari sini. Dia juga harus mencari hal-hal baik lainnya. Jika tidak, semua harta di sini akan dikumpulkan oleh Qingchen sendiri. Ketika Qingchen sedang panik menyerap sungai kacau, saat ini di tempat lain, di atas bintang-bintang gelap, banyak orang kuat dari 10.000 ras turun. Hilangnya batu giok kekacauan dan juga pulau kekacauan membuat kekuatan kacau yang dimuntahkan oleh bintang-bintang gelap melemah dengan cepat, dan semua ahli teratas dari 10.000 klan pun bisa memasuk ke bintang gelap. Namun yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya yang pertama kali datang ke bintang gelap, mereka mencari di bintang gelap untuk waktu yang lama dan menemukan banyak warisan kuno yang menakutkan. Bintang gelap ini seperti tanah harta karun, memungkinkan mereka melihat alam yang lebih tinggi dengan transformasi yang luar biasa, samar-samar menyentuh ambang batas Tianjun. Tetapi kekuatannya masihlah kurang. Dan setelah lama mencari, yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya akhirnya menemukan pintu masuk luar angkasa di dalam bintang gelap. Dan mereka memasuki ruang dalam bintang gelap itu satu demi satu, dan lalu melihat sungai kacau bergulung di ruang ini. Dan semua orang pun menjadi sangat gembira karena menemukan begitu banyak sumber kekacauan yang mengerikan di depan mereka. Pada saat ini, mereka kekurangan sumber daya. Begitu banyak sumber kekacauan. Setelah itu diserap, belum lagi membiarkan mereka langsung memasuki ranah yang mulia surgawi. Tetapi itu juga sudah cukup untuk mengurangi waktu yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan transformasi yang luar biasa.
Dan setelah mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan menyatu dengan alam semesta dan surga, dan dapat menerobos ranah yang mulia surgawi dalam waktu yang dekat. Dalam kegembiraan mereka, orang-orang ini pun dengan panik menyerap sumber kekacauan di bawah, dan mereka dapat menyerapnya. Tetapi kemudian mereka terkejut di saat merasakan bahwa sumber kekacauan ini terus berkurang, seolah-olah itu diserap oleh sesuatu tertentu. Yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya pun segera bergegas menuju tempat sumber kekacauan ini diserap oleh sesuatu. Akan tetapi sesampainya di sana, mereka pun seketika terkejut dan tercengang. Dan mereka pun melihat Qin Chen yang sedang dengan panik menyerap sumber kekacauan ini. Itu adalah anak laki-laki dari klan naga sejati, kata yang mulia bumi Wan Yi dan yang lainnya. Mereka menjadi marah dalam sekejap ketika melihat musuh mereka, dan kemudian duar, ada ledakan. Cahaya bintang yang menakutkan lahir dari kehampaan, langsung membelah kehampaan. Itu cemerlang, dan dengan dampak mengerikan itu langsung menghancurkan galaksi. Itu turun langsung ke arah kepala Qin Chen dan mulai menghancurkan tubuh Qin Chen. Ini adalah sebuah serangan yang mengerikan, dan serangan ini secara diam-diam, secara instan langsung menghantam Qin Chen. Siapa itu? Kata Qin Chen. Dia pun segera terbangun dengan ganas. Matanya meledak dengan cahaya pelangi ilahi. Energi naga sejati di tubuhnya seketika melonjak, dan angin tinju yang mengerikan langsung berubah menjadi naga sejati yang kacau mengaum ke langit. Bayangan naga sejati itu langsung bertabrakan dengan serangan-serangan yang dilepaskan oleh yang mulia bumi Wan Yi dan yang lainnya. Tetapi Qin Chen sedikit meremehkannya, dan setelah sedikit terkejut, Qin Chen pun melepaskan cahaya bintang. Kekuatan Dewa Bintang yang mulia 10.000 meteorit. Qin Chen langsung mengetahui orang yang menyerangnya. Cahaya bintang ini adalah kekuatan magis dari istana Dewa Bintang, dan itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Di masa lalu, Qin Chen tidak terkalahkan di hadapan yang mulia bumi Wan Yi dan puncak bumi lainnya. Tetapi di harta karun alam Dewa Piantin ini, Qin Chen bertemu lagi dan lagi. Meskipun dia belum menerobos ranah yang mulia bumi, namun Qin Chen sudah menyentuh jejak ambang ranah yang mulia bumi. Dan dengan kekuatan itu sudah cukup bagi Qin Chen untuk bisa melawan ahli teratas seperti ranah yang mulia bumi puncak. Yang mulia bumi Wan Yi, saya tahu itu Anda. Anda telah berulang kali menargetkan saya sejak Anda memasuki alam Dewa Piantin ini. Sekarang Anda masih ingin menyerang saya secara diam-diam. Kata Qin Chen. Segera sebuah tinju dilayangkan olehnya. Itu meluncur seperti tinju naga sejati dengan energinya yang terus meledak-ledak. Dan sebuah ruang pun meledak, dan lalu sesosok muncul di dalamnya, dan itu adalah yang mulia bumi Wan Yi. Saat ini yang mulia bumi Wan Yi sedikit lebih menakutkan dibandingkan di saat dia bertemu di luar bintang gelap. Tampaknya yang mulia bumi Wan Yi, dia telah menerima beberapa transformasi dan manfaat, dan dia memiliki temperamen yang agak transenden. Dia memiliki rambut hitam berkibar seperti dewa atau iblis yang berjalan di dunia ini. Matanya bersinar seperti bintang pembunuh, dikelilingi oleh kekuatan galaksi. Kemanapun dia pergi, orang akan memuja kemuliaannya. Anak laki-laki dari klan naga sejati, hari ini adalah tanggal kematianmu. Anda telah mengambil jam Wan Xing milik istana Dewa Bintangku dan juga membunuh murid istana Dewa Bintangku. Namun Anda tidak pernah menyangka bahwa kita mendapat banyak manfaat di bintang gelap ini. Saya bahkan dapat menyentuh ambang batas yang mulia surgawi. Hari ini aku akan mengambil kembali jam Wan Xing istana bintang dewaku dan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Kata yang mulia bumi Wan Yi kepada Qin Chen. Kebenciannya terhadapnya sangat meluap. Menyentuh ambang batas yang mulia surgawi. Kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Qin Chen, aku akui kamu kuat, tetapi yang mulia bumi Wan Yi sendiri tidak akan bisa membunuhmu. Namun bagaimana jika ditambah olehku? Kata seseorang. Kemudian nampak seorang pria yang mengenakan jubah gunung yang megah berjalan keluar. Dan pria itu juga bermandikan roh yang agung. Dan pria ini itu adalah yang mulia bumi Jiu Yue. Yang mulia bumi Jiu Yue, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin lagi. Yang mulia bumi Jiu Yue ini juga mengedarkan aura yang menyatu dengan daun surgawi. Jelas sekali seperti yang mulia bumi Wan Yi. Dia juga telah mengalami transformasi yang luar biasa dan juga telah memperoleh banyak manfaat. Namun, apapun manfaat yang didapat oleh mereka, mustahil bagi mereka untuk bisa mendapatkan manfaat sebanyak Qin Chen. Dua semut berani berteriak di depanku. Tidak masalah, aku baru saja memberimu pelajaran sebelumnya. Namun karena kamu sangat ingin mati,
maka dewa ini akan mengabulkannya. Hah, hanya 2 semut, kata Qin Chen seraya menatap Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue itu dengan dingin. Oh, begitu percaya diri. Lalu bagaimana jika ditambah denganku? Sebuah suara lagi terdengar dan kemudian boom, ada ledakan. Energi iblis meledak di udara dan energi iblis itu terkondensasi menjadi pemandangan yang megah. Seolah-olah perahu iblis primordial menerobos kehampaan dan dewa iblis yang hanya ada dalam legenda kuno keluar. Dan itu adalah Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Di belakang Yang Mulia Bumi Yuan Hun ada juga beberapa master iblis lainnya di tingkat puncak Yang Mulia Bumi. Selain itu ada juga beberapa master dari 10.000 ras dan ras-ras lainnya. Semuanya juga muncul di sini bersama. Melihat begitu banyak orang di ranah Yang Mulia Bumi Puncak mengelilinginya, ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi serius. Jika hanya ada 1 atau 2 orang sekte puncak bumi saja, Qin Chen tidak akan takut. Tetapi dengan ada begitu banyak orang di ranah puncak Yang Mulia Bumi, apalagi orang-orang ini telah mencapai setengah langkah Yang Mulia Surgawi. Tentu saja para ahli teratas ini yang menyentuh ambang Yang Mulia Surgawi secara alami seketika merubah ekspresi Qin Chen. Apalagi orang seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun, mereka pasti memiliki harta tingkat atas di tubuhnya. Dan Qin Chen sadar betul jika kelompok orang ini sampai bersatu maka itu akan sangat berbahaya.